Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini udah hadir semua ibu-ibunya ya. Ada bapaknya juga ya. Perkenalkan, saya Dr. Irma dari Puskesmas Talawi. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rumah gizi Raji Canting. Saya akan memberikan penyuluhan tentang DDTK. DDTK adalah deteksi dini tumbuh kembang untuk anak. DDTK ini ada plot-plot usianya untuk diperiksa. Ibu-ibu ada rajin membawa anak-anaknya ke posyandu? Ada ya Bu ya, tiap bulan ya. Nah, kalau di posyandu itu biasanya pasti anaknya dicek DDTK. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini ada yang bermasalah anaknya, maksudnya di posyandu ada dibilang DDTK-nya harus begini-begini, harus ada stimulasi ini di rumah? Ada? Enggak? Berarti bagus ya. Kalau nggak ada pesan berarti itu bagus. Selanjutnya, DDTK ini fungsinya untuk memantau tumbuh kembang anak. Apakah sesuai dengan usia atau ada keterlambatan? Ada nggak di sini ibu-ibu yang anaknya keterlambatan bicara? Usia paling lambat 18 bulan, ada satu kata. Ada? Udah bagus semua berarti ya. Nah, DDTK ini fungsinya memantau apabila belum mencapai milestone atau tahapan yang harus dicapai oleh anak pada usia tertentu, kita deteksi, langsung kita kasih stimulasi biar tidak berkelanjutan. Jadi ibu-ibu ada pertanyaan nggak sebelum saya jelaskan tentang DDTK lebih lanjut? Ada pertanyaan nggak tentang tumbuh kembang anaknya? Ada yang bermasalah nggak? Ini ibunya nggak fokus ya, nengokin anaknya semua. Ya udah deh, ambil aja anaknya, taruh ke sini. Ambil aja anaknya, taruh ke sini. Ada lagi yang anak-anaknya mau dijemput, nggak apa-apa, jemput aja, pegang di sini. Oke, bisa lanjut ya. Di rumah, anak-anak itu sebaiknya kita ajak bermain. Salah satu jenis stimulasi untuk meningkatkan tumbuh kembang anak adalah bermain. Bermain tidak harus mahal, tidak harus beli mainan ini itu nggak perlu. Pakai mainan di dapur, mangkok plastik, sendok plastik, boleh. Terus diajak anak kita bernyanyi di rumah. Anak setahun, usahakan ajak meniup, bersiul boleh, meniup boleh, agar oromotornya bagus. Nanti fungsinya oromotor bagus itu adalah kemampuan bicara anak. Selanjutnya adalah kemampuan makan anak. Umur 1 tahun anak-anak ibu sudah dikasih makan apa? Nasi biasa, nasi keluarga ya. Nah, sudah benar. Walaupun ada misalnya giginya belum tumbuh semua Bu. Emang nggak boleh makan nasi? Boleh. Selagi anaknya tidak ada muntah, tersedak kalau dikasih makan nasi. Kalau ibu ragu, boleh dimulai dari nasi lunak dulu, baru nasi biasa. Jangan memperlambat jadwal makan anak. Maksudnya tuh harusnya setahun udah makan biasa, kita tetap kasih bubur tim, tak boleh. Karena itu memperlambat oromotor anak. Kalau dia makin cepat, dia makin terbiasa makan dengan makanan keluarga, oromotornya makin baik, kemampuan mengunyah, kemampuan bicaranya pun makin baik. Tapi kadang dia ada nggak mau menelan yang kasar itu Bu, jadi dibuang terus, jadi makanya dipenyetkan terus. Contohnya apa Bu? Daging atau apa? Nasinya malahan. Nasinya. Telurnya dipenyetkan terus, pokoknya kayak gitu. Telurnya dipenyetkan mungkin nggak masalah, tapi bukan dihaluskan Bu. Dipenyetkan aja tapi dihaluskan ini Bu, kayak hampir sama dengan bubur gitu. Kalau dia dikasih yang kasar, kadang dia muntahin gitu, dia nggak mau dia Umurnya berapa? 1,5 tahun. Harusnya tidak ada masalah. Mana anaknya? Oh enggak ada sini dong, cuman ini dia temannya ini. Oh, temannya ini nggak dibawa anaknya. Oke. Oh, besok kan ada dokter Acok ya. Boleh tuh ditanyain nanti tuh, bawa anaknya ya. Ada dokter anak lo besok. Rugi kalau nggak datang. Jadi begitu ya ibu-ibu ya. Ini nggak cuma untuk anak kita, anak saudara kita, anak tetangga kita, kita diingatkan juga kayak gitu. Kalau dia 1 tahun sudah boleh diajak makan biasa.
Selanjutnya adalah kemampuan berjalan. Anak 1 tahun itu rata-rata sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa berpegangan, mungkin 1-2 langkah sudah bisa. Lancar berjalan itu 1,5 tahun itu ya udah lancar. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ada pertanyaan? Enggak. Oh ya, satu lagi. Ibu-ibu di sini bermasalah anaknya makan tidak mau makan, atau makannya sedikit, atau memang tidak sama sekali? Apa permasalahannya, Bu? Boleh ditanyakan, Bu? Mau tapi sedikit. Berapa? Boleh. Sedikit itu sering atau maksudnya itu kan makan sedikit nih. Berapa kali sehari? Kadang kan kita kasih sering tapi dia nggak mau kalau sering terus. Oh, ada cemilan? Baik, roti beli. Roti. Oh, itu kalau dia nggak mau makan kasih roti ya? Ya, itu pun nggak mau dia makan di bawah. Mana anaknya? Berat badan berapa? Tadi berapa? 7 Usia? 17 bulan. Oke. Ada susu bantu? Enggak. Kasih aja. Ada alergi? Oke. Harusnya itu ada yang menanyakan sebelumnya. Ada yang nanya sebelumnya enggak? Maksudnya pernah ditanyain enggak sama petugasnya? Enggak pernah ya? Oke. Ada lagi yang masalah serupa? Makan sedikit, tanpa sufor, dan makan cemilan banyak? Tidak. Iya, tapi dikasih cemilan ya. Oke. Menurut yang webinar sering saya ikuti, kalau mau ngasih makan anak itu ada beberapa tips. Tipsnya pertama, beri di saat jam yang sama. Dan tentukan pagi anak Nio makan jam berapa. Misal, jam 7 sampai jam 8 anak harus makan. Berapa lama anak boleh makan? 30 menit. 30 menit tidak boleh lewat dari 30 menit. Anak kok dia lagi makan, nak Bu? Dia nyom disuapkan, suapkan. Oh lah berhenti makan surang, dia makan surang. Sampai 30 menit. Ke 30 menitnya lama main tuh aja makanannya campak-campakan. Ambil makanan tuh, lapnya, ganti bajunya, lah, stop. Jarakkan 2 jam lagi baru boleh makan. 2 jam tuh tak boleh apa-apa dong. Tak boleh snack, tak boleh roti. Air putih boleh ya. 2 jam tuh lagi boleh susu, boleh makanan. Kalau susu kalau ibu susu badan lah, apakah masih banyak air susunya? Lain masih banyak. Ya, kalau misalnya pun boleh ditambah dengan susu bantu ibu. Nak mau ya? Berarti coba per 2 jam makannya. Selama 2 jam tuh tak boleh ngemil apa-apa. Terus ajaknya main. Anak kalau mau makan banyak, kasih aktivitas fisik. Dia main di halaman, berlari, mau main, lagi main air, boleh. Tapi jangan lama-lama kalau main air masuk angin deh kok. Setelah 2 jam baru lagi makan lagi. Kalau ibu rasa anak ibu nak dia makan nasi, tukar kentang, ubi, boleh direbus, boleh buat godok, boleh godok pisang, godok apa, goreng-goreng boleh. Ingat ya, prinsip anak-anak sama kita berbeda. Kita membatasi lemak dan gula, anak tidak. Boleh makan lemak, boleh makan gula, tapi konsumsi garamnya kurangi ya, nggak boleh terlalu banyak kalau garam. Ada lagi Bu? Ada masalah yang lain? Ada yang ditanyakan, Bu? Ada yang makan anak ibu yang ibu ngemut. Nggak ada ya? Kayaknya udah ini ya, udah oke ya. Oke, berarti itu aja ya tips dari saya, nanti coba dilakukan, mudah-mudahan aman ya. Terus satu lagi masalah pemberian cabai. Boleh kok ngasih anak cabai, tapi sedikit aja. Kalau anaknya mau, nggak mantap, boleh. Nggak ada pantangan. Yang nggak boleh itu cabai rawit ya. Kalau cabai merah boleh. Bumbu-bumbu pun boleh. Dari umur 6 bulan itu udah boleh jadi kenalkan sama bumbu. Mau dikasih sedikit pakai jahe, sop-sopannya kasih bumbu boleh. Nggak ada nggak ada pantangan. Mungkin itu aja ya Bu-ibu ya. Nanti tolong menu-menu di sini diaplikasikan di rumah biar naik berat badan anaknya ya. Ya, mohon maaf
kalau saya ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi Ibu Dr. Irma sudah menyampaikan kepada kita tentang materi DDTK. DDTK itu apa tadi kata Dr. Irma? DDTK itu apa kata Dr. Irma tadi? Ayo, apa tadi kata Dr. Irma DDTK? Apa yang disampaikan oleh Dr. Irma tadi yang bisa kita bawa pulang ke rumah? Nah, kira-kira Nusa DDTK itu deteksi dini tumbuh kembang anak. Artinya kita melihat tumbuh kembang anak kita di rumah sesuai dengan umurnya, kan begitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan nanti sampai di rumah sehingga tumbuh kembang anak kita ini sesuai dengan harapan. Ayo, apa dulu? Metode dan prinsip yang dikasih tadi lah, Bu. Hah? Metode-metode yang dikasih sama Ibu Dokter. Oh iya, metode itu apa? Yang kayak anaknya dikasih makan yang dikit itu kan dia dua jam. Kalau memang dia kan tidak mau Makan. jadi dia ditungguin 2 jam. 2 jam itu udah boleh pakai snack atau roti atau apa segala macam, cuma air putih. Terus makan nasi dia, Bu. Oh iya, ya gitu tadi terima. Nah, iya. Berarti ya itu ya, berarti ada ya. Ada, berarti cocok ya. Ada bisa satu baru untuk ibu semuanya. Saya itu satu dibawa pulang nanti di rumah. Apa lagi? Ya, mungkin Dokter Irmanya masih ada. Karena ada yang bertanya, saya bertanya gajinya. Yang 2 jam itu berlaku kalau anak wak sedang sehat ya. Kalau anak wak sedang demam atau pilek, di semaunya aja lah makannya. Semaunya, tapi catatan jangan tunggu lah 2 jam nak makan, dia makan enggak ya? Kalau sedang sakit, Bu. Kalau sedang sehat 2 jam. Ya betul, sang sakit ya, tapi jangan tunggu. Oh dia sakit nak kasih makan 2 jam, mau makan nggak dikasih, nggak seperti itu juga. Nak mau mana enak makannya? Oh enggak, 3 jam lagi aja, nggak seperti itu juga. Sesuai anak sakit itu lebih rajin kita kasih makan, lebih sering seharusnya. Bukan 2 jam lagi, sedikit tapi sering. Itu sebetulnya. Ya, ibu-ibu, tadi Dokter Irma udah bahas tidak dengan stunting itu apa? Dasarnya ada, Bu, kuncinya anak kita ini jangan sampai jatuh stunting. Insya Allah anak-anak kita ini masih tumbuh kembangnya masih bagus, masih bisa berlari, bisa bermain, bisa ketawa, bisa ngobrol sama kita. Insya Allah masih bisa kan? Bisa. Tapi pada kenyataannya hasil dari KIA anak kita masih belum diharapkan sesuai yang diharapkan pertumbuhannya. Ini ibu jangan cemas ya. Ini masih bisa dikejar seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi. Tapi kuncinya ibu stunting itu artinya keterlambatan tumbuh kembang anak kita secara terus-menerus, kronis istilahnya, secara terus-menerus, sehingga lama-lama baik asupan, pola asuh atau sanitasi yang buruk itu mempengaruhi gizi yang ada di tubuh anak kita, oksigen dan zat gizinya kurang ke otak. Kalau lama-lama itu terjadi, anak kita menjadi bodoh, otaknya kurang berkembang. Artinya apa di sini? Ibu-ibu tidak saja memberikan gizi yang baik sama anak, ibu harus ingat 3 poin. Apa itu? Gizi yang baik sesuai diterangkan oleh Dr. Irma. Kedua, anak ibu pola asuh. Nanti akan diberikan juga oleh sama Ibu Mutia atau ibu kita berikutnya nanti di kelas berikutnya. Yang ketiga apa lagi? Nanti ada sanitasi, Bu, sarana kesehatan, sarana kebersihan yang harus ada di rumah tangga. Apa itu? Ibu harus ada sarana cuci tangan, ibu harus patuh anaknya potong kuku. Nanti saya bahas pas materi saya nanti ya, Bu ya. Tapi untuk tahap pertama ini nanti anak-anak kita ya, Bu ya, kalau mau makan nih, mau makan bersama. Jadi kalau nanti anak kita mau makan bersama, ibu pastikan kuku-kuku anak kita bersih. Sekarang anaknya udah potong nggak kukunya? Udah ya. Tengok kuku anak kita udah dipotong atau belum? Kalau belum terlanjut, mama nanti harus potong dengan bersih. Karena kuku mempengaruhi, ya, mempengaruhi kebersihan makanan yang akan masuk ke mulut anak kita. Karena kuku banyak kuman, ya Bu ya. Terus cacing bersarang di kuku. Saya lagi penyakit bersarang kuku. Nanti kita jelaskan pada materi PHBS.
ya. Makanya nanti setelah pas waktu bersih selalu makan mama sama anak harus cuci tangan pakai air sabun mengalir di luar. Ini kita ajarkan aja sekarang ya Bu ya. Nanti cara cuci tangan anak-anak kita, tolong Ibu pandu anak-anak kita nanti ya. Seperti ini. Ambil sabun nanti ada di luar sabun, tapi kita cuci tangan, taruh sabunnya di tangan, ya tangannya basah. Ibu dan anak gosok, memutar 4 kali. Tolong silakan dicoba 4 kali nanti. Punggung tangan, ya, punggung tangan, sela jari, ya, ini pelintir, jempol, itu, jangan sampai batu hari pertama. Untuk lebihnya nanti saya nanti kita tunggu ya. Nanti kita bahas penyakit apa saja nanti di cuci tangan ini yang bisa menimbulkan penyakit secara kronis sehingga menghambat pertumbuhan kita. Yang pertama ini sampai nanti untuk pelaksana ibu sementara ibu dulu jangan berkata-kata dan mengejutkan anak lagi bermain. Karena waktu bermain anak nonton kalau otaknya berkembang. Ya. Kalau kita kejutkan, jangan otak berkembang, kejutkan. Oh boleh silakan. Dia pernah bertanya itu apa-apa, silakan bertanya. Kita diskusi aja. Tentang stunting udah Bu. Iya. Apa sih penyebab utamanya terjadi stunting udah? Tapi kan dulu waktu anak masih bayi udah, dia diambil dia darah dari kaki yang katanya memeriksa stuntingnya udah. Jika ditelepon awak dari sekarang 6 bulan ke bawah, berarti anak awak stunting. Tapi kalau 6 bulan ke atas tidak ada, berarti anak awak ada stunting tuh. Tapi kok bisa juga terjadi? Padahal itu kan belum ada kita ditelepon, berarti istilahnya anak awak lepas dari stunting lah ya Bu. Jadi kok bisa juga terjadi? Kok bisa juga adanya kayak gitu? Kenapa sih kita anaknya stunting? Apa penyebab utama? Sebetulnya rentetan stunting ini dimulai masa-masa ibu remaja. Ya, makanya waktu ibu mau jadi calon pengantin, itu kan ada sekarang di KUA, di KUA atau di catatan sipil, bagaimana calon pengantin ini sehat lahir dan batin, baik calon istri dan calon suami. Kenapa di masa remaja? Sering tabungan kita waktu kita mau hamil itu dimulai waktu kita remaja. Kalau sekarang dari masa kita kecil, ya dari masa kita kecil. Kenapa? Banyak remaja-remaja kita yang melaksanakan diet, takut ini berbadan seimbang ya, sehingga banyak remaja kurang gizi dicetus dengan adanya remaja anemia, kurang darah. Remaja anemia berarti sel-sel hemoglobin namanya pembentukan dari supaya kita tidak anemia itu fungsinya salah satunya mengangkut zat gizi dan oksigen ke otak. Kalau pada remaja ini terus-menerus dilakukan, terjadi penurunan fungsi, ya, alat transportasinya yaitu darah yang akan membawa zat gizi oksigen ke otak, kemudian dia menikah, ya, dia menikah. Artinya dia menikah dengan kondisi satu gizi yang baik, terjadi kehamilan. Artinya gizinya udah diambil dari anak, ya kan? Anak ikut memakan gizi yang dimakan oleh si ibu. Ini berlanjut pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan si ibu tidak menjaga yang saya bilang dua lagi pada ibu. Apa yang dua pada ibu? Gizi ibu hamil, kemudian sanitasi yang buruk. Apa sanitasi? Ibu tidak membiasakan cuci tangan sebelum makan. Ini lama berlanjut terjadi penumpukan, ya, kuman-kuman yang ada di tubuh ibu. Ada kuman, zat gizinya kurang, otomatis ibu mudah sakit. Kalau ibu sakit, otomatis ibu akan mengalami gangguan penyakit kesehatan. Maka ada ibu yang pusing, ada ibu yang demam, ada ibu apa lagi? Yang ini yang mengalami sakit pencernaan, ya. Ini dipicu karena zat gizi masuk dari remaja sampai kehamilan berkurang. Artinya kalau zat gizi masuk ibu sakit, gizi yang itu tidak memadai ke janin. Itu yang memicu dan kita mengalami pertumbuhan perkembangan di waktu kehamilan. Ini terus berlanjut lahirnya anak. Anak membawa zat gizi yang tersisa di badan ibu.
pada anak lahir kiranya kita pun makan tidak bergizi, kurang, bukan bergizi tapi kurang sesuai anjuran dari program gizi kesehatan. Sehingga waktu ibu menyusui, zat gizi pun tidak memadai, atau bayinya organnya tidak sempurna. Apa organnya tidak sempurna? Yaitu hati. Hati di mana terletak? Hati terletak sebelah kanan. Artinya konten saya sampaikan juga akhirnya. Ya, hatinya terletak sebelah kanan. Ibu tahu fungsi hati? Fungsi hati itu pertama dia menetralkan racun-racun yang masuk. Ya, dia menetralkan racun yang masuk ke tubuh kita. Kedua, fungsi hati kita apa? Tempat pembentukan hormon pertumbuhan untuk anak kita. Apalagi fungsi hati? Anak kita bisa berlari, bisa tumbuh tinggi, kurang kuat. Hati yang bekerja membentuk siap dibantu oleh vitamin D. Apalagi fungsi hati? Tempat penyerapan vitamin dan mineral. Apalagi fungsi hati? Ya, tempat pembentukan sel-sel darah merah sehingga anak ibu tidak mengalami anemia. Itu dia. Pak ibu fungsi hati ya. Itu fungsi hati. Kalau ibu tidak makanan bergizi, ya otomatis nanti peredaran darah kita memasukkan makanan gizi. Zat gizi akan diproses di hati, disaring di hati. Kalau zat gizi itu kotor, hati berusaha menyaring menjadi bersih. Ya, hati berusaha menyaring menjadi bersih. Ini disampaikan ke seluruh tubuh, sampai ke jantung, ginjal, dan organ seluruh tubuh, sampai ke otak. Sampai di situ bisa paham dulu kan? Bisa ya? Situ hati kita kerja. Kemudian apa? Seandainya ibu taruh ibu makanannya bergizi, sesuai nanti triguna makanan, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rina. Taruh ibu kita bagus, tangan kita nggak bersih, atau makanan bersih, kuman yang masuk 10, hati hanya 1 di tubuh kita. Kalau organ hati yang terbesar, hati merupakan organ yang terbesar di dalam tubuh kita. Ya, berapa berat hati itu? 250 gram pada bayi ada wanita sampai 3 kilo. Bayangkan ibu, di tubuh ibu ada 3 kilo hati. Ibu kadang yang bikin hari ini siapa? Jadi kami harapkan ibu-ibu nanti tidak ada yang bolong-bolong harinya, walaupun hari Minggu, hari Selasa, hari Jumat, hari balai atau terdaftar. Ya, insya Allah 2 jam cuma kita di sini. Hari ini karena lama kita pembukaan ya ibu-ibu ya. Habis nanti kita sepakati jam berapa kita mau mulai. Kalau kita mulai jam 9, ibu-ibu sebelum jam 9 sudah sampai sini. Jadi semakin cepat kita mulai, semakin kita selesai. Ya. Nah kita mulai, siapa dulu nih? Ada, ini bu. Nah ibu panggil dulu anak ibu. Mana? Mana mak? Itu mana mak? Nyuruh anu kata Sinata. Oh, Natalia. Yo sayang. Tunggu ya kak. Ini Bu Anti. Yang lain kalau bisa besok makanan berat dulu di rumah ya. Nanti kalau sama 9 namanya dia makan nasi. Ada semuanya. Kemudian jangan dikasih makanan jajanan yang apa micin-micin segala macam ya. Cari bang. Cari bang. Pakai guys saya. Mungkin bahannya pakai. Kalau bawa camping. Ini nanti bang ya. Lagi. Berapa? Nyampe 2,1. Berapa? 14,1. Oh, tunggu. Lazim.